Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 45, saya Ina Sanifah dengan NIM D600-200-208 dan teman saya Bagos Koro Jatiwaloyo dengan NIM D600-200-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang web dinamis. Web dinamis adalah web yang konten atau isinya dapat berubah-ubah setiap saat. Karena dalam teknologi pembuatan web dinamis sudah dirancang semudah mungkin bagi user yang menggunakan web dinamis tersebut. Untuk perubahan konten atau isi dokumen dalam sebuah web dinamis dibilang mudah ketimbang web statis yang harus memiliki keahlian khusus pada bagian scripting web tersebut. Ketika akan mengubah konten atau isi dari web dinamis, hanya perlu memasuk bagian kontrol panel atau bagian administrator web yang telah disediakan oleh script web dinamis. Jadi, untuk pengubahan konten atau isi dokumen dalam sebuah web dinamis tidak perlu memiliki keahlian programming atau seorang programmer yang dapat mengubah isi dokumen pada web dinamis. Untuk membuat web dinamis diperlukan beberapa komponen, yaitu client-side scripting seperti HTML, JavaScript, casing style sheet atau CSS, serta server-side scripting seperti PHP dan program basis data seperti database MySQL untuk menyimpan data yang ada pada web dinamis. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai pengumpulan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Terdapat 5 jenis database. Yang pertama, operational database atau yang biasa disebut database OLTP, Online Transaction Processing, berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung atau real-time. Yang kedua, database warehouse adalah sistem basis data yang biasa digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Yang ketiga, distribute database adalah basis data yang perangkat penyimpanannya tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Yang keempat, relational database atau basis data relasional adalah basis data yang organis berdasarkan model hubungan data. Yang kelima, end user database. Saya Bagos Koro Jatiwaloyo, NIM D600-200-187. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses menampilkan data, menambah data, dan menghapus dan mengupdate data. Yang pertama adalah menampilkan data. Ini adalah script yang digunakan untuk menampilkan data. Yang pertama, semua data diambil dan disimpan di variabel semua produk, kemudian diakses, dimasukkan dalam sebuah dictionary, dan kemudian ditampilkan dalam script HTML-nya. Nah, di sini ditampilkan dalam sebuah tabel. Untuk TR, TH ini digunakan untuk membuat baris dan tabel header-nya. Nah, selanjutnya data yang sudah diambil dan disimpan dalam variabel semua produk dilakukan perulangan for untuk kemudian diambil datanya. Untuk yang for loop counter ini digunakan untuk membuat penomoran, dan ini script ini digunakan untuk mengambil datanya yang sudah di loop. Selanjutnya adalah proses menambah data.
Ini adalah script untuk melakukan penambahan data. Nah, untuk produk form ini diambil dari form.py yang digunakan untuk membuat sebuah kolom inputan yang ditampilkan dalam sebuah form di script HTML ini, tampilan dalam sebuah tabel inputan. Selanjutnya, jika request sama dengan post dan data yang dimasukkan valid, maka akan disimpan dalam database. Selanjutnya dikembalikan lagi di dashboard list produknya. Nah, kemudian adalah proses delete. Ini adalah script yang digunakan untuk melakukan delete produk. Nah, yang pertama di sini di delete menggunakan ID database object, difilter berdasarkan ID yang kemudian akan di delete dan dikembalikan di dashboard.list. Selanjutnya adalah update juga menggunakan ID untuk mengupdate datanya. Nah, ketika data yang dipilih berdasarkan ID disimpan dalam produk update, selanjutnya dimasukkan dalam dictionary data yang digunakan untuk menampilkan dalam formnya. Produk form ini digunakan untuk menampilkan sebuah form yang di dalamnya terdapat data yang sudah dimasukkan ke sini. Selanjutnya instant product update digunakan untuk agar data yang sudah diedit dan disimpan masuk dalam ID produk yang sudah dipilih. Nah, ini digunakan jika metode formnya post dan produk form yang diinputkan valid, maka datanya akan di-save dalam sebuah di database. Dikembalikan lagi di dashboard.list. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses melakukan penambahan data, menghapus data, dan mengupdate data. Ini adalah tampilan dashboard websitenya. Nah, di sini terdapat submenu yang berada di sisi kiri tampilan websitenya. Ini adalah sebuah data yang sudah ditampilkan dari database. Untuk menambahkan data, dapat mengklik tombol ini. Di sini terdapat kolom inputan. Nah, data yang sudah diisikan tadi kemudian ditampilkan dalam tabel. Untuk menghapus datanya sendiri, dapat mengklik icon ini, yang kemudian datanya akan dihapus. Nah, datanya sudah terhapus. Selanjutnya untuk melakukan update data, dapat mengklik icon ini. Nah, datanya sudah berhasil diupdate. Nah, itulah tampilan website dashboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.